Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya izin mau mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan, Pak. Ya, siap. Selama menjadi kepala sekolah tentunya banyak kasus-kasus ya Pak ya selama di sekolah ini. Ya, betul. Nah kemudian langkah apa yang Bapak ambil nanti akan saya tanyakan untuk nantinya sebagai pembelajaran untuk saya Pak, untuk saya ke depan. Ya. Siap. Baik Pak, saya mulai untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, jadi dalam mendeteksi kasus yang ada di sekolah, Bu, ya? Benar. Ya. Jadi saya membuat catatan khusus. Jadi kita harus punya buku kasus namanya. Jadi dalam buku kasus itu tertulis semua setiap kegiatan atau setiap permasalahan apa yang terjadi di sekolah kita tulis itu, Bu, ya. Baik itu permasalahan siswa maupun permasalahan guru. Jadi hal-hal yang mungkin perlu atau penting untuk kita tulis itu kita tulis sehingga kita tidak lupa terhadap permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi. Nah, dari situ nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan, oh ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti itu caranya. Baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama antara dua kasus yang sama kemudian mengandung nilai kebajikan, misalnya ada dua kasus yang sama. Langkah apa nih yang Bapak ambil, yang penting yang mana antara dua kasus ini, seperti itu bagaimana Pak? Ya. Jadi apabila ada suatu kasus, maka cara kita mengambil suatu keputusan, yang pertama kita harus membuat skala prioritas, mana yang lebih urgent, kemudian mana yang lebih banyak manfaatnya dan sedikit resiko mudaratnya, ya, itu. Jadi dari situ kita kalau sudah memiliki skala prioritas, mengetahui mana yang paling urgent, mana yang paling banyak bermanfaatnya, itulah kasus yang tentu perlu untuk diselesaikan. Baik Pak. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang pernah Bapak lakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan, Pak, selama menangani kasus-kasus yang pernah ada? Ya, jadi yang paling efektif yang pernah saya lakukan, yang pertama melakukan pembinaan secara lisan. Jadi kalau ada misalnya kasus di sekolah, contohnya misalnya ada kasus guru, umpamanya, jadi apabila ada guru misalnya indisiplin, kita lakukan pembinaan, kita beri arahan, kita berikan masukan. Itu langkah-langkah awal, bisa secara personal, bisa juga melalui forum, ya, misalnya di forum-forum resmi, di Komber, kemudian di AKG. Kemudian apabila itu masih diperlukan lagi tindak lanjut, ya kita lakukan pemanggilan, kemudian jika diperlukan kita berikan SP, yaitu surat peringatan, ya, surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Baik Pak, selama melakukan pengambilan keputusan, adakah tantangan Bapak selama ini? Ada, jadi tantangannya ya ketika kita mau ngambil suatu keputusan, misalnya keputusan tentang ngambil keputusan tentang permasalahan atau kasus guru umpamanya, tentu tantangannya satu sisi kita ingin mendisiplinkan pegawai yang ada,
sisi lain kita juga harus menjaga kebersamaan, menjaga kekeluargaan. Jadi disitulah apa namanya tantangan yang harus kita hadapi, sehingga jangan sampai ketika kita menyelesaikan masalah malah justru muncul masalah baru. Nah itu, jadi itu yang tidak kita harapkan. Baik, Itu. Pak. Di awal tadi Bapak sudah membuat catatan-catatan terkait kasus-kasus guru siswa. Iya. Apakah ada jadwal Bapak untuk menangani kasus-kasus tersebut, Pak? Jadwal tertentu misalnya? Kalau jadwal khusus tidak ada, jadwal tertentu tidak ada. Jadi hanya bersifat begitu ada masalah ya tentu harus segera diselesaikan. Tidak lagi menunggu ada jadwal seperti itu, tidak. Jadi begitu ada permasalahan, sesegera mungkin itu diselesaikan, itu lebih baik. Saya rasa itu. Baik, Pak. Selama menangani kasus-kasus dalam pengambilan keputusan, adakah rekan-rekan yang membantu Bapak selama ini? Ya, rekan ada, biasanya ada yang saya saya ajak diskusi untuk sebagai bahan pertimbangan mengambil suatu keputusan. Saya kira ada itu. Kemudian ada hal-hal lagi yang membantu saya dalam mengambil suatu keputusan, yaitu dari sikap dari dari seseorang atau dari guru atau siswa yang terkena kasus masalah. Jadi misalnya mereka itu lebih proaktif, lebih mendengarkan saran-saran yang saya berikan. Jadi itu suatu hal yang mendukung dan membantu saya dalam mengambil suatu keputusan. Baik, Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan, adakah pelajaran yang dapat kita ambil sama-sama nih, Pak, terkait selama ini kasus yang sudah ada di sini, kemudian Bapak ambil keputusan, adakah satu pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Baik, tentu ada ya pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus memahami bahwa memang kita sebagai manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita punya kelebihan dan kekurangan yang tidak sama. Jadi itu harus kita pahami bersama, sehingga dengan memahami itu tentu kita bisa menyadari bahwa memang kita harus saling bekerja sama, harus saling mendukung, harus saling menasihati, saling mengisi kekurangan teman ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil sisi positifnya. Baik, Pak, terima kasih atas semua jawaban yang Bapak berikan, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya, Pak, untuk kedepannya. Baik, Pak, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan dari saya. Sama-sama, Bu, semoga Baik, Pak. sukses, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Rahman. Waalaikumsalam, Bu. Kita Apa kabarnya, Pak? alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Gimana nih, Pak, perkembangan selama menjadi kepala sekolah? Ya, yang namanya jadi kepala sekolah ini ada bagusnya, ada Bu. Tergantung kita menjalani. Benar, Pak. Apalagi ini tingkatan sekolah menengah kejuruan, Pak, ya. Ya, Banyak pengambilan-pengambilan keputusan yang harus diambil secara bijaksana ya, Pak, ya. ya benar Baik. sekali. Pada kesempatan ini saya mohon izin, Pak, ingin menanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan Ya, memang yang diambil oleh pimpinannya. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah, saya sebagai CGP nih, Pak, untuk melaksanakan tugas kami, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini, Pak. ya. Baik, langsung saja, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau berbicara dengan mengenai dilema etika dan rujukan moral, saya rasa mungkin di setiap sekolah pasti pernah mengalaminya. Ya, apalagi kalau sebagai pemimpin. Ya, karena kita memimpin pasti ada hal keputusan yang memang
harus kita putuskan, tapi dibarengi dengan kata dilema ini. Benar. Kalau saya sendiri sih mengartikan kalau dilema etika ini adalah salah satu di mana kita dihadapkan dua masalah, tapi sama-sama penting, sama-sama baik, ya. Tapi dan juga kita harus memilih salah satunya seperti itu. Dan kalau rujukan moral ini ya dia seperti dimana ada dua masalah tapi satunya baik satunya buruk. Nah tentu kalau yang seperti ini kan mungkin kita lebih mudah untuk memutuskan dibanding dengan yang tadi masalah etika gitu. Baik, Pak. Baik, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau benar mengandung nilai kebajikan yang seperti Bapak sampaikan tadi? Ya, kalau langkah-langkah mengambil keputusan yang jelas yang pertama ya setiap masalah itu kan pasti ada sebab dan akibatnya ya kan. Benar. Nah, sebelum yang paling utama kita harus mengenali dulu masalahnya itu seperti apa, sebabnya karena apa, dan dampaknya nanti setelah mengambil keputusan seperti apa. Jadi saya rasa mungkin kalau kita bisa mengenali masalah itu, mungkin kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Baik, Pak, baik sekali, Pak. Langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa, Pak? Kalau langkah-langkah prosedurnya ya tadi, pertama kita kenali dulu seperti apa masalahnya, terus nanti setelah kita mengambil keputusan dampaknya seperti apa. Nah, tapi dan juga kadang kita sebagai pemimpin ini kan kalau mengambil keputusan kan tujuannya baik ya, supaya orang yang diberi keputusan bisa menerima. Benar, Pak. Nah, jadi supaya itu bisa terjadi, tentu kita harus mengambil langkah-langkah. Yang pertama kita harus banyak menjalin komunikasi bersama, seperti kalau di sekolahan dengan guru-guru, orang tua, supaya nantinya tidak ada lagi namanya miskomunikasi. Baik, selama yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkah yang Bapak lakukan, menurut Bapak apakah itu efektif, Pak? Yang sudah Bapak lakukan selama ini? Ya, alhamdulillah kalau masalah efektif, ya cukup efektif lah, ya kan? Karena tadi yang saya katakan bahwa kita menjaga gimana caranya supaya orang yang diberi keputusan bisa menerima seperti itu. Jadi kalau dengan komunikasi yang baik, mereka paham dengan keputusan kita, mungkin dengan cara seperti itu mereka lebih mudah menerima. Baik, kalau dari segi tantangan ini, Pak, apa ya, Pak, tantangan Bapak selama menjadi kepala sekolah, kemudian selama mengambil keputusan, ada tantangan apa aja nih, Pak? Kalau masalah tantangan sih ya pasti ada ya, namanya masalah itu kan kita menyelesaikan masalah, pasti ada tantangannya. Tapi kalau dalam mengambil keputusan, karena kita ini sifatnya kelompok ya kan, Benar. dimana banyak ada guru-gurunya dengan tingkah laku, dengan persepsi yang berbeda-beda, dan tentu ada salah satu yang tidak bisa menerima, ya kan, seperti itu. Nah, dengan caranya ya mungkin kita harus lebih banyak berkomunikasi, menjelaskan tentang keputusan yang kita ambil ini seperti apa, dampaknya nanti seperti apa, mungkin cara seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Kemudian ada jadwal tertentu nggak, Pak, untuk menerapkan penyelesaian kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah ini? Kalau masalah jadwal, mungkin ya tergantung dari masalahnya. Ya, karena ada yang masalahnya bersifat urgent, ada yang mungkin kita bisa buatkan jadwal dulu untuk menyelesaikan baru bisa selesai. Nah, intinya kalau itu bersifat urgent atau mendesak, ya kita harus segera menyelesaikannya. Karena takutnya kalau tertunda-tunda nanti malah bisa lebih besar lagi masalahnya. Benar sekali, Ya, Pak. seperti itu. Kemudian, apakah ada rekan-rekan yang membantu Bapak selama menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini, Pak? Ya, tentu ada. Ya, itu tadi dengan kita bermusyawarah, berkomunikasi dengan guru-guru atau orang tua, dengan mereka memberi masukan ide-ide, dari situ kita bisa membuat pertimbangan untuk mengambil keputusan. Baik, Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, adakah pelajaran yang bisa Bapak ambil dari
semua hal yang sudah Bapak pernah ambil keputusannya, Pak? Pelajaran apa kira-kira, Pak? Kalau pelajaran sih yang namanya setiap masalah itu kan kita kan mau menyelesaikan ya kan. Nah, tentu yang kita pikirkan itu gimana caranya, strategi yang harus kita lakukan. Nah, selama ini kalau saya sih ya itu tadi lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman, orang tua, apakah itu dalam bentuk semacam musyawarah atau rapat-rapat kecil ya, karena di situ akan banyak ide-ide yang bisa kita ambil sebagai acuan kita untuk mengambil keputusan. Dan juga terlebih lagi ya, setiap ada masalah yang harus dilakukan harus cepat kita laksanakan ya. Ada yang katanya Pak Yusuf Kala itu lebih cepat lebih baik, seperti itu. Baik sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Dari pengalaman yang Bapak sampaikan itu sangat membantu saya, Bapak, untuk kedepannya bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang atau pertanyaan yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Sama-sama minta maaf. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.